Bab 41, Masyarakat Harimau Hitam. Aturan untuk pendatang baru. 5.000 tael perak per orang. Mendengar ucapan pemuda berhidung bengkok itu, wajah para murid akademi jenuh berubah. Mereka saling pandang satu sama lain terpana, namun cepat menyadari situasi yang sedang mereka hadapi. Ini jelas-jelas pemalakan. Penindasan terang-terangan. Siapapun bisa melihatnya. Mereka baru saja menginjakkan kaki di sekta Overlord, dan langsung harus menghadapi ulah murid luar yang memanfaatkan status senior untuk menindas pendatang baru. Apakah mereka mengira kami ini mudah diintimidasi? Maaf, mungkin kalian salah orang. Suara tenang namun penuh tekanan terdengar. Zhou Heng, murid tingkat 4 yang tertua dan paling kalem, melangkah ke depan dengan sikap tegas. Namun pemuda berhidung bengkok itu malah menyeringai dingin. Tidak salah orang. Kalianlah yang kami cari. Jangan banyak omong. Serahkan saja uangnya. Kalau kalian menolak, jangan salahkan kami bertindak. Di pavilion luar ini, tidak ada larangan duel pribadi. Ingat itu baik-baik. Nada ucapannya penuh ejekan dan ancaman. Zhou Heng mengerutkan alisnya dalam-dalam, dan wajah semua orang langsung berubah serius. Di Akademi Jenuh, mereka adalah kebanggaan murid-murid terbaik, dihormati oleh sesama dan disegani para guru. Siapa sangka, belum sehari di sekta Overlord, mereka malah diperlakukan seperti sampah oleh murid luar, yang bahkan tidak tahu siapa mereka. Tapi belum sempat Zhou Heng membalas, tiba-tiba Pei Qinghe berseru dengan nada marah. 5.000 tael! Hah! Uang segitu kami nggak punya. Tapi kalau kalian mau, kami bisa kasih 5 tael. Mau gak? Ucapan Pei Qinghe membuat wajah para penindas itu seketika mengeras. Wajah pemuda berhidung bengkok itu juga berubah, mata menyipit. Tatapan membunuh mulai muncul. Bagus, sangat bagus. Biasanya para pendatang baru memang suka merasa hebat, tapi kalian benar-benar sok jagoan ya. Lalu dia berkata dengan suara penuh tekanan. Dengar baik-baik. Ini sekta Overlord, bukan akademi kecil tempat kalian dilahirkan. Di sini, kalian bukan siapa-siapa. Hanya remah yang bahkan tak layak diperhitungkan. Kami di sini mewakili seluruh murid senior pavilion luar. Jika kalian melawan, kalian menantang seluruh sistem. Kalau sampai kalian gagal ikut seleksi masuk bulan depan karena kecelakaan, jangan salahkan siapa-siapa. Mendengar itu, beberapa dari mereka langsung ragu. Seleksi masuk ke murid dalam adalah tujuan utama mereka datang ke sini. Apa jadinya kalau harus menghadapi semua murid senior sekaligus? Namun saat keraguan menyelimuti, Wei Ye melangkah maju. Kau bilang mewakili semua murid senior. Pavilion luar punya berapa ribu murid? Kau yakin semua sepakat dengan bisnis pemalakanmu ini? Kalimat itu mengena. Semua orang langsung sadar, tak masuk akal bila semua murid senior bersatu hanya untuk merampas perak dari pendatang baru. Benar! Sahut Chu Huan sambil tertawa sinis. Kalau mau kirim wakil pun, kirimlah yang setidaknya enak dipandang. Bukan kayak kau. Kau mengaku wakil, tapi mana buktinya? Jangan cuma omong kosong. Ucapan demi ucapan membuat wajah pemuda berhidung bengkok itu memucat, lalu menghitam karena marah. Baik, kalian benar-benar menolak diingatkan dengan baik-baik. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia melesat maju, tangan membentuk cakar dan langsung mencengkeram ke arah Chu Huan. Gadis itu terkejut dan mencoba mundur, tapi serangannya terlalu cepat. Untung saja, Zhou Heng segera bergerak. Berani-beraninya kau! Dengan seluruh kekuatan, dia menghantamkan pukulan ke arah lawannya. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua tercengang. Pemuda itu dengan mudah menghindar, dan dalam sekejap telapak tangannya yang penuh energi dalam menghantam dada Zhou Heng. Beogehaha! Zhou Heng menyemburkan darah dan terlempar jauh, tubuhnya terhantam keras ke tanah. Kurang ajar!
Beberapa murid langsung maju membantu, menyerang bersama. Namun para murid luar lain yang datang bersama pemuda itu pun segera bergabung. Pertarungan tak seimbang pun terjadi. Murid-murid jenuh yang masih hijau di dunia luar tak mampu melawan pengalaman tempur dan kekejaman para senior di sekta Overlord. Mereka dikalahkan satu persatu. "Hei, manis, wajahmu cantik juga." Salah satu murid luar yang berwajah buruk tiba-tiba mendekati Julinger dengan tatapan cabul. "Mau ikut abang? Aku jamin kau gak akan rugi." Tamparan kemarahan langsung menyapu wajah Wei. Wajahnya seperti ditutupi es musim dingin dan mematikan. "Cari mati, ya?" Wash! Tubuh Wei berubah jadi bayangan gelap, melesat cepat dengan jurus tubuh, langkah air hitam, Hei Shui Shenfa. Dalam sekejap dia muncul di depan si cabul, dan plak! Tamparan brutal membuat pemuda itu terlempar seperti boneka kain. Beberapa gigi rontok dari mulutnya, darah mengucur. Sunyi. Seluruh kompleks mendadak terdiam. Semua mata tertuju pada Wei dan Julinger. "Anak kurang ajar, kau berani?" Seorang murid luar lain hendak marah, tapi begitu tatapan dingin Wei yang mengarah padanya, dia langsung bungkam. Tatapan itu seperti mata naga yang sedang terbangun dingin, tajam, dan penuh bahaya. "Kau tak apa-apa?" Wei menoleh pada Julinger, nada suaranya lembut namun mantap. Julinger hanya mengangguk, namun matanya berkaca-kaca. Dalam diam, dia sangat tersentuh. "Hati-hati!" Teriakan Julinger memecah udara, nyaring dan penuh kecemasan. Tatkala ia melihat bahaya datang, wajah cantiknya seketika berubah pucat. Namun sebelum peringatan itu selesai diucapkan, tubuh Wei menghilang dari tempatnya. ZRAKK, dua murid luar yang mencoba menyelinap dari belakang seketika terdiam membeku. Tubuh mereka sudah berada dalam gerakan menyerang, tapi targetnya lenyap seperti bayangan tertiup angin. Dan pada saat berikutnya dua tinju sebesar mangkuk tanah liat sudah mendarat tepat di wajah mereka. "Dewa Air! Dewa Air!" Tinju 7 pembunuh Kishachuan. Dua orang itu melayang ke belakang seperti kantong pasir terhempas palu godam. Mereka tak sempat menjerit. Darah menyembur dari mulut saat tubuh mereka menghantam dinding pekarangan. 3 orang anak buah tumbang. Wajah pemuda berhidung bengkok kini benar-benar kelam seperti arang. Wajahnya menegang, urat-urat di pelipis menonjol. Kemarahan membuncah. "Kalian semua, serang bah!" Belum sempat dia mengeluarkan perintah, bayangan gelap sudah muncul di hadapannya. Wei, tanpa suara, sudah berdiri tepat di depannya. Tatapannya dingin, penuh tekanan, seolah dunia di sekitarnya bisa membeku hanya karena sorot mata itu. Kau cari mati!" Pemuda berhidung bengkok meraung marah. Tanpa pikir panjang, dia mengerahkan seluruh tenaga, telapak tangan dikepalkan menjadi cakar, lalu menyerang dengan kecepatan tinggi. "Berani-beraninya murid baru macam kau menentangku. Hari ini aku ajari kau arti hidup di sekta Overlord." Namun yang tak ia tahu Wei bukan sekadar murid baru biasa. Sebelum tangan sang pemuda menyentuh tubuhnya, tinju Wei sudah mendarat terlebih dahulu di dadanya. "BUGG haha!" Tinju penuh kekuatan dari kultivator tingkat 10 wushi. Tinju 7 pembunuh yang mematikan. Satu hantaman, dan "Bera kakak-kakak!" Tubuh sang pemimpin pemalak itu terangkat ke udara dan kemudian terhempas ke tanah dengan keras. Getaran dari benturan itu bahkan membuat lantai batu pekarangan bergetar. Darah merembes dari sudut bibirnya, dan wajahnya yang tadinya penuh kesombongan kini pucat pasi. "Bagus! Bagus sekali!" Para murid jenuh bersorak serempak. Mereka bertepuk tangan, meneriakkan pujian seolah tengah menyambut pahlawan. Sementara itu, para murid luar yang sebelumnya begitu sombong dan jumawa kini mundur teratur.
Tatapan mereka penuh ketakutan. Tak ada lagi cemoohan. Tak ada lagi keberanian. Mereka tak pernah menyangka, dari 10 orang pendatang baru ini, ada seorang iblis dalam wujud manusia Wei. Masih mau minta perak, Wei menyeringai tipis, suaranya dingin seperti angin malam di musim salju. Pemuda berhidung bengkok menggertakkan gigi. Dia ingin membalas, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Kau tunggu saja. Kami dari Hei Huhui tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia meninggalkan ancaman itu sebelum menyeret tubuhnya yang babak belur dan kabur bersama anak buahnya dalam keadaan amat sangat memalukan. Setelah mereka pergi, suasana di pekarangan itu masih panas, namun aura bahaya perlahan menghilang. Wei menghela napas pendek, lalu berkata dengan nada tenang. Tak kusangka, baru datang sudah ada yang cari masalah. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati ke depan. Kalau keluar, sebaiknya jangan sendirian. Namun begitu melihat wajah rekan-rekannya, Wei justru mengernyit bingung. Semuanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Campuran kagum, takjub, dan nyaris tak percaya. Kenapa kalian menatapku begitu? Wei akhirnya bertanya. Wei, ternyata kau kuat sekali. Pei Qinghe yang biasanya ceria, kini berbicara dengan nada takjub. Iya, aku kira kau sama seperti Linger, dapat masuk lewat jalur belakang. Tapi ternyata, kau ini beneran jagoan. Chu Huan menambahkan, tak peduli kata-katanya menyinggung siapa. Chu Huan, kau bisa nggak jaga mulutmu sedikit? Julinger mendengus kesal, pipinya memerah. Hei, cuma bercanda kok. Semua orang tertawa. Suasana yang tegang tadi perlahan berubah menjadi hangat kembali. Kalau begitu, nanti kalau ada masalah, kami serahkan semuanya pada saudara Wei. Zhou Heng ikut tersenyum dan menepuk pundaknya. Kata kepala akademi, kita harus saling membantu di tempat ini. Wei mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Namun kemudian, dia menoleh dan berkata dengan nada lebih serius. Ngomong-ngomong, kita perlu cari tahu soal Hei Huhui itu. Kurasa kelompok itu bukan sekadar gerombolan kecil biasa, masalah ini belum selesai. Bab 42, Harimau Cakar Baja, Huo Tianlu. Hei Huhui organisasi ini memang bukan kelompok rendahan biasa. Di kalangan murid luar sekta